Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Sri Kandayani di kelas 4 SD tema 2 indahnya kebersamaan, subtema 1 sumber energi pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan materinya, 1, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Kedua, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Anak-anak, kita bisa melihat gambar. Ini ada si Edo lagi membaca buku. Lampunya sedang hidup, lampu belajar juga hidup, sepertinya radio juga hidup, kipasnya juga hidup. Coba, informasi yang dapat diperoleh dari gambar ini apa? Informasi yang dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci, sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar. Anak-anak, kita lihat gambarnya. Si Edo lagi membaca buku. Ini si Edo memakai baju kuning, memakai celana hijau, dia sedang membaca buku. Kita lihat ini ada colokan kipasnya sedang hidup. Lampunya juga hidup. Ini lampu di meja belajar juga hidup. Ini radio atau tape recordernya juga hidup. Sedangkan si Edo hanya membaca buku. Lampu belajar atau lampu di meja belajar hidup. Anak ibu bisa melihat apa sih informasi yang kita lihat dari Edo ini. Bagaimanakah Edo? Apakah dia hemat atau apakah dia melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menggunakan energi. Selanjutnya, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail. Kita bisa menceritakan si Edo ini lagi membaca buku, listriknya hidup, lampu meja belajarnya hidup, tape recordernya hidup, kipas anginnya hidup. Selanjutnya, sampaikan gagasan pokok yang sesuai. Kira-kira apa ya gagasan pokok yang sesuai dengan gambar? Mungkin anak ibu bisa melihat dari gambar ini. Selanjutnya, gambar adalah tiruan bentuk objek yang dibuat dengan tujuan tertentu. Cara menemukan informasi dari sebuah gambar adalah dengan mengamati peristiwa detail dari gambar seksama. Kita lihat ini ada anak-anak yang lagi bermain air. Kita lihat ini lagi mematikan keran air yang sudah digunakan. Dari 2 gambar ini ya, satu main-main, tidak menghemat air, yang ini mematikan setelah menggunakan. Anak-anak ibu, kita bisa membuat ceritanya tentang peristiwa ini. Kita bisa menceritakan, anak ibu silahkan ceritakan di dalam bukunya masing-masing, di dalam kertasnya masing-masing, tentang Edo dan informasi yang anak ibu lihat di dalam gambar ini. Apa sih gagasan pokoknya? Sesuaikan dengan gambar. Itu adalah tugas anak-anak ibu di rumah. Anak ibu bisa melihat ini. Gambar adalah tiruan bentuk objek yang dibuat dengan tujuan tertentu. Cara menemukan informasi dari sebuah gambar adalah dengan mengamati peristiwa detail yang ada di gambar dengan seksama. 2. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Anak-anak ibu, hak dan kewajiban harus seimbang. Seperti di gambar ini, dia sama berat. Hak, kewajiban sama berat atau seimbang. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga harus dijadikan dengan seimbang. Jadi kita harus menjalankan hak dan kewajiban ini secara seimbang.
Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, akan terjadilah ketimpangan dalam pelaksanaan dalam kehidupan individu sehari-hari, baik dalam kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi kita mulai dari dini atau mulai dari kecil untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Antara hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kalau tidak seimbang, akan terjadi ketimpangan, akan tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Penggunaan listrik harus dihemat. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur. Ketika kita juga harus mematikan televisi juga jika kita tidak menontonnya. Semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya listrik akan meningkat. Hak dan kewajiban harus seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita harus juga bertanggung jawab dalam menggunakannya. Seperti ini, dia akan misalkan waktu perlu listrik dihidupkan, setelah itu dimatikan. Seperti kalau kita tidak menonton televisi, silakan kita matikan. Tidak menggunakan kipas angin, kita matikan. Bahkan kalau kita belajar, kalau sudah selesai belajar, lampu di meja belajar kita juga harus dimatikan. Mungkin sekian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban. Terima kasih. Silakan baca buku tema. Kerjakan soal-soal yang diberikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.